Oke, selanjutnya artikel ke-7, yaitu peranan Pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. Atau pendahuluan, salah satu permasalahan yang dewasa ini dihadapi bangsa Indonesia adalah memudarnya semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari budaya asing yang masuk Indonesia akibat adanya globalisasi. Di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia dari pengaruh globalisasi di mana batasan antar negara seakan tidak terlihat. Generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk Indonesia dan tetap berpegang teguh pada Pancasila. Selanjutnya, kajian teori. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang di dalamnya memuat nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksisi. Pengaruh-pengaruh budaya asing akan bisa dihindari jika kita generasi muda mampu menyaring budaya asing dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuan dalam kehidupan kita. Pancasila adalah alat pemersatu bangsa dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, wujud loyalitas, rasa nasionalisme, dan patriotisme pada bangsa dan negara Indonesia. Rajasa 2007 mengumumkan 3 proses pengembangan karakter nasionalisme generasi muda. Yang pertama adalah pembangunan karakter. Berperan membangun karakter positif bangsa dengan kemauan keras menjunjung tinggi nilai moral dan merealisasikannya. Kedua adalah perbedaan pemberdayaan karakter. Menjadi role model pengembangan karakter bangsa yang positif dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif. Yang ketiga adalah perekayasaan karakter. Berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan pembelajaran dalam pembangunan karakter positif bangsa sesuai perkembangan zaman. Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. 5 sila dengan makna yang mendalam digunakan sebagai landasan dalam bertindak dan bertingkah laku. Di era global, budaya asing sangat mudah masuk ke negara kita. Sebagai generasi muda, kita harus bisa menyaring budaya mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai dan norma Pancasila. Penutup, sikap nasionalisme bisa dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, kekurangan air karena sungai kotor, bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme, contohnya mencintai produk Indonesia, membasmi KKN, memperbaiki sistem pendidikan, melakukan tebang pilih, tebang tanam, dan sebagainya. Sikap nasionalisme harus diimplementasikan sejak dini. Bangsa Indonesia perlu meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air karena keduanya sangat diperlukan untuk menuju bangsa Indonesia yang lebih baik. Artikel yang ke-8 adalah nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan lingkungan hidup. Pendahuluan, konsepsi pembangunan terbaru meletakkan manusia sebagai pusat perhatian. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Dengan semangat juang akan dapat meningkatkan kualitas SDM. SDM berkualitas akan dapat menjalankan negara yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat bangsa sebagai manusia dan kerangka pemikiran konseptual. Falsafah adalah ilmu yang menyelidiki hakikat untuk memperoleh kebenaran. Falsafah mampu membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional sehingga cara pandang terhadap ideologi menjadi lebih terbuka dan fleksibel. Manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pembelajaran diperlukan untuk menghasilkan kemampuan beradaptasi dan berinovasi untuk meningkatkan daya saing. Pendekatan implementasi. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dibangsa menggunakan pendekatan konsep pengembangan social capital dalam 2 tingkat. Yang pertama adalah pada tingkat makro, mengidentifikasi aspek legal atau politik, yakni aturan hukum dan mekanisme yang mendasari penyelenggaraan negara. Sasarannya adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola pembangunan yang membuktikan terjadi peningkatan kualitas SDM. Lalu pendekatan implementasi pada tingkat wilayah. Itu pertama, pembangunan perkotaan. Dengan adanya pembangunan perkotaan memicu arus urbanisasi yang akan memicu lahirnya usaha-usaha kecil yang memanfaatkan keadaan ekonomi kota. Yang kedua, ekowisata. Pengembangan ekowisata di Indonesia membuktikan peningkatan kualitas SDM. Yang ketiga adalah infrastruktur. Infrastruktur akan memperbaiki
GAP dalam tenaga kerja, akses dan kesempatan, serta informasi sehingga dapat dipertemukan dan dipertukarkan dalam pasar yang berfungsi secara efektif. Kesimpulan, implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi hidup bangsa mendorong peningkatan kualitas SDM dalam pembangunan lingkungan hidup pada tingkat penyelenggara ataupun pada tingkat pelaku ekonomi masyarakat. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi. SDM berkualitas inilah yang menjalankan penyelenggaraan negara maupun sebagai pelaku pembangunan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan dalam rangka peningkatan harkat martabat bangsa sebagai manusia. Kemudian artikel yang ke-9, integrasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan dalam program jam ke-0. Pedoman Pancasila adalah ideologi negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sejak 1945. Namun nilai-nilai Pancasila belum terrealisasikan dengan benar selama ini. Pancasila hanya dianggap sebagai simbol tanpa diimplementasikan dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Khususnya generasi muda yang saat ini mendapat pengaruh dari budaya luar sehingga mengabaikan sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai Pancasila. Beberapa kalangan menilai bahwa paham keagamaan tidak memandang benih nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, tetapi dengan memahami nilai-nilai agama, maka masyarakat akan memiliki karakteristik yang kuat dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Metode penelitian termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan mendeskripsikan pengenalan dan pembangunan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan keagamaan dan dalam program jam ke-0 yang dilaksanakan di SMK PGRI 3 Palembang. Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Pengenalan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui program jam ke-0 di SMK PGRI 3 Palembang meliputi satu semangat berkebangsaan, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai agama tercermin dalam rasa cinta kepada tanah air, rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab terhadap kesatuan negara Republik Indonesia. Dua, menjunjung persatuan, yaitu pemahaman nilai-nilai keagamaan tercermin dalam sikap toleransi terhadap perbedaan, baik itu perbedaan ras, suku, terlebih lagi terhadap perbedaan agama. Kemudian tidak mudah terprovokasi terhadap bentuk apapun yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan selalu berusaha untuk menjaga kerukunan. Tiga, keadilan, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan berarti menjunjung tinggi hak-hak manusia, hak-hak makhluk hidup, dan mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Program kegiatan jam ke-0 merupakan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menempa akhlak siswa di sekolah, tetapi program ini dinilai sekaligus untuk mengenalkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai keagamaan, salah satunya dengan tausiah dan kegiatan lain yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kegiatan sekolah. Program kegiatan jam ke-0 menjadi salah satu wadah bagi sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai keagamaan. Manfaat yang dapat dengan adanya program jam ke-0 adalah siswa menjadi lebih disiplin, religius, saling menghormati, jujur, dan bertanggung jawab.